Dan selamat hari ibu-ibu bagi mereka yang bergelar ibu. Oke, pagi hari ini mari kita sama-sama mendengar firman Tuhan. Dan tema itu ada di situ, yaitu menguasai diri di dunia tanpa batas. Boleh kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Menguasai diri di dunia tanpa batas. Setiap minggu ada berbagai-bagai tema yang mungkin kita selalu jarang-jarang untuk dengar, kan? Nah, jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus, hari-hari ini kami sebagai hamba Tuhan perlu kongsikan firman Tuhan sesuai dengan konteks dunia hari ini, perkembangan dunia hari ini. Kalau hanya khotbah tentang apa yang harus kita buat, mau diberkati Tuhan, mau sembuh, senang hati, penuh sukacita, itu adalah hal-hal yang selalunya, ya, sudah biasa. Tapi hari ini kita lihat, kalau jemaat di sini, kalau boleh sedar ke apa, ya, di mana khotbah ini tiap minggu memang berbeza, tema-tema yang mungkin kita selalu tidak jumpa. Tapi setiap khotbah, tema yang saya bawa ini adalah sesuai dengan konteks perjalanan hidup manusia hari ini, perkembangan dunia hari ini. Oke, menguasai diri di dunia tanpa batas. Tolong perhatikan, tema ini sebenarnya adalah tema yang mau membawa kita, ya, mengingatkan kepada kita supaya berjaga-jaga dalam kehidupan kita hari-hari ini, ya. Karena kalau kita lihat bagaimana dunia berkembang hari ini melalui multimedia, internet semua, kehidupan manusia ada banyak perubahan, ya, perubahan dari segi minda, pola pikir, tindakan, sifat dan sebagainya. Perubahan apakah yang mengubah, ya, hari-hari ini pola pikir manusia? Tentu saja terletak pada perkembangan manusia, perkembangan dunia hari ini. Dunia internet yang mudah dan senang, ya, untuk kita dapat info-info yang boleh membuat hidup kita senang, tapi juga membuat hidup kita boleh hancur. Oke? Nah, jadi tema ini adalah mengingatkan kita supaya berjaga-jaga, mengevaluasi diri kita. Bagaimana kita menempatkan diri kita hari ini, memposisikan diri kita pada hal-hal dunia atau perkembangan dunia hari ini. Nah, saya katakan di sini, di zaman digital dan dunia yang serba terbuka, orang percaya, orang-orang Kristen percaya, orang percaya itu adalah orang-orang Kristen yang sudah bertobat. Tapi kalau orang Kristen yang menamakan diri Kristen saja tapi tidak bertobat, firman Tuhan bilang itu bukan orang percaya. Oke? Nah, dipanggil untuk hidup dalam, sangat penting adalah penguasaan diri. Itu dalam buah-buah roh yang ke-9 yang terakhir dalam Galatia 5 ayat 25 kayak itu. Penguasaan diri, karena penguasaan diri, ya. Penguasaan diri, selain daripada penguasaan diri, sangat penting adalah harus hidup dipimpin Roh Kudus. Dipimpin Roh Kudus berarti hidup kita harus dikuasai, dikontrol oleh Roh Kudus. Itulah sebabnya hari Jumat yang lalu saya ada kongsikan firman Tuhan di gereja Pastor Ramil tentang bagaimana, kenapa kita perlu atau harus dipenuhi Roh Kudus. Bagaimana kita dipenuhi Roh Kudus? Itu adalah melalui ibadah kita seperti hari ini. Kita datang bukan sekedar supaya ini ada bukan sekedar rutinitas, tetapi kita ingin supaya dalam bersekutu bersama hati kita diperbaharui oleh Roh Kudus, diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Doa syafaat, selain daripada kita membangun hubungan kita dengan Tuhan dengan membaca firman Tuhan, berdoa, ya. Berdoa itu bukan berarti sekadar meminta-minta, doa syafaat bukan. Berdoa itu adalah satu di mana kita harus berusaha untuk membangun hidup kita dengan Tuhan. Ya,
Doa itu ada doa ucapan syukur, doa kekaguman kita kepada Tuhan. Dan kita mau mendengar suara Tuhan, bagaimana Roh Kudus bercakap dengan kita. Oke? Nah, dan bukan dikendali, saya baca lagi, di zaman digital dan dunia yang terbuka, orang percaya dipanggil untuk hidup dalam penguasaan diri dan harus dipimpin Roh Kudus, dan bukan dikendalikan atau dipimpin oleh hawa nafsu. Karena manusia hari ini lebih dikuasai, lebih dipimpin oleh hawa nafsu. Apa itu hawa nafsu? Keinginan, kemahuan diri sendiri. Oke? Apalagi dikendalikan oleh hawa nafsu, dikendali oleh emosi. Ya, emosi manusia hari ini cepat meledak, cepat meletup, marah terus. Oke? Nah, kalau kita lihat hari ini di TikTok kah, di YouTube kah, di mana saja hari-hari ini, kenapa banyak pergaduhan, perselisihan paham, ya, lepas itu pembunuhan, itu terjadi karena emosi manusia hari ini meledak, cepat meledak, ya, karena dikuasai oleh emosi, dikuasai oleh teknologi, ya, hari ini, atau tekanan dunia ini. Setakat ini sampai sini boleh ikut saya, ya. Dan ini yang sedang berlaku. Itu sebabnya dalam Amsal pasal 16 ayat 32. Coba kita lihat Amsal pasal 16 ayat 32. Apakah ini ada tertulis dalam firman Tuhan, dalam Alkitab? Keadaan yang sedang terjadi hari ini ada, lengkap firman Tuhan itu lengkap. Boleh kita baca bersama? 1, 2, 3. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya. Kita baca lagi. 1, 2, 3. Apa maksud perkataan ini atau ayat ini? Amsal 16 ayat 32 ini. Amsal 16 ayat 32 sebenarnya bercakap, memberitahu kita, dalam bahasa Indonesia bilang, berbicara tentang betapa besarnya nilai penguasaan diri. Sabar itu adalah bercakap tentang penguasaan diri. Boleh kita katakan bersama penguasaan diri. 1, 2, 3. Penguasaan diri. Kesabaran di dalam hidup orang percaya itu sangat diperlukan. Apa guna dia seorang pahlawan, seorang gagah, ya? Dikatakan orang sabar melebihi seorang pahlawan, orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Ini sebenarnya, ya, berbicara di dalam kitab Amsal ini, dia memberitahu tentang seorang pahlawan dalam zaman dulu, seperti Daud, Salomo, dan pahlawan-pahlawan yang lain. Mereka kenampakan gagah, macam Simpson, Gideon, semua gagah, boleh merebut kota. Tetapi itu bukan hal yang termulia. Ya, bukan hal yang membuat seseorang itu sukses. Tapi kesuksesan itu adalah apabila seseorang dapat menguasai dirinya. Dikatakan begini, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan, orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Melebihi orang yang merebut kota itu maksudnya melebihi seorang pahlawan. Siapa di sini yang kuat, pandai silat apa semua? Ya, dibilang gini, kau tidak nampak ini ya. Bukankah banyak orang-orang yang berhasil, bukan hanya sebagai seorang pahlawan ini, ya, tetapi bercakap secara umum,
Mungkin ada orang yang kelihatan berhasil, kelihatan orang pintar, kelihatan orang bijaksana, tetapi tanpa penguasaan diri, dan tanpa hikmat Tuhan, semuanya sia-sia. Bukankah banyak orang-orang kaya, orang-orang yang berhasil, nampak kaya berhasil, tapi hidup mereka hancur-hancuran. Nah, ini bahasa Indonesia bilang hancur-hancuran. Keluarga hancur, anak-anak ya bertempiaran, tidak lagi menghargai dan menghormati orang tuanya. Kenapa? Sebab sungguh pun mereka berhasil mencapai sukses dalam career, dalam pekerjaan, dalam usaha mereka, tetapi karena tanpa penguasaan diri, tanpa Tuhan dalam kehidupan mereka, bukankah banyak yang hancur? Betul lah? Ini maksudnya dalam Amsal ini. Nah, saya pergi, tolong perhatikan dulu supaya supaya bijaksana. Ya, jangan jadi orang Kristen yang macam yes, bos begitu saya, tapi kurang pengetahuan. Kalau kurang pengetahuan kita firman Tuhan, itulah sebabnya kita tidak bertumbuh secara rohani. Kita tidak dapat mencapai atau tidak dapat mengasihi Tuhan, mengalami kasih Tuhan karena kita tidak paham. Oke, kalau kita paham kebenaran firman Tuhan, maka kita akan mencintai firman Tuhan semakin hari. Nah, saya bawa kita kepada latar belakang ini. Dalam konteks secara dari pasal 16 ayat 1 sampai secara keseluruhannya ya. Itu dalam pasal 16. Sebenarnya ini kitab Amsal berisi kumpulan hikmat. Kumpulan hikmat. Salomo itu adalah seorang yang berhikmat. Penulis kitab Amsal ini adalah Raja Salomo. Ya. Dia lebih menekan mengajar, bukan mengajar ya. Mengajar bukan mengejar. Ya, dia mau mengajar manusia supaya hidup takut akan Tuhan. Hidup takut akan Tuhan, hidup benar serta berperilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. Ini maksudnya kitab Amsal ini. Ya. Dia menekan ada 3 hal. Di dalam kitab Amsal pasal 16 pasal 16 ini, selain daripada ayat 32 itu, dari mana kata ayat 32 itu? Ya, secara keseluruhannya ada 3 hal yang Amsal di dalam kitab Amsal ini ajarkan. Yang pertama, Tuhan harus berdaulat atas hidup saudara dan saya. Dikatakan Tuhan harus berdaulat atas hidup manusia. Berdaulat maksudnya Dia harus memerintah, memimpin, mengontrol, menguasai kehidupan kita. Barulah kita dikatakan orang yang hebat. Bukan karena kekuatan jasmani kita, seorang pahlawan. Ya. Yang kedua, dia mengajar, dia menekan tentang ini. Hati manusia harus tunduk kepada Tuhan. Itu dalam konteks Amsal 16 ini. Yang ketiga, dia ajar begini, dia tekan, orang bijaksana harus mengendalikan perkataannya. Oke, bijaksana itu maksudnya orang yang berhikmat. Boleh kita katakan bersama berhikmat. 1, 2, 3. Apa itu berhikmat, bijaksana? Kalau dalam bahasa Yunani itu disebut begini, Sophia. Ada Sister Sophia sini? Oh, ada. Tidak tahu kalau Sister Sophia mengerti kenapa ada nama saya Sophia. Rupa-rupanya Sophia dalam bahasa Yunani itu adalah orang yang berhikmat secara rohani dan memiliki pengetahuan ilahi. Ya. Itu dia. Wah, bukan sembarang pula itu nama Sister Sophia itu kan. Jadi maksudnya dari ayat 32 ini muncul dalam konteks hikmat sejati dan bukan hanya kekuatan secara luaran. Oke? Tetapi kemenangan
atas diri sendiri. Boleh kita katakan bersama, kemenangan atas diri sendiri. 1, 2, 3. Nah, di dalam budaya zaman Alkitab, zaman Salomo, kita lihat ya, kenapa dikatakan ayat 32 tadi itu melebihi seorang pahlawan. Pahlawan perang dianggap kuat dan terhormat pada waktu itu. Itulah sebabnya kenapa Salomo katakan, ya, coba kita lihat lagi. Dia bilang begini tadi ya, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan, orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Karena pada waktu itu pahlawan dianggap kuat dan terhormat, ya, dan pada waktu zaman mereka, zaman Alkitab, zaman Salomo, kota berkubu, kota yang ada kubunya kuat melambangkan kemenangan besar. Itu sebabnya Salomo membangun satu kubu yang kuat, kubu yang kokoh, supaya pihak musuh kalau datang menyerang tidak dapat tembus. Ini gambaran sebenarnya kubu apa yang ada pada kita kalau secara konteks, secara rohani. Dari hati yang sabar, hati yang boleh dikuasai. Menang, kemenangan atas diri sendiri, maksudnya bagaimana kita menang melawan hawa nafsu kita. Itu maksudnya. Ya. Dan dibilang begini, menakluk kota adalah, kalau kita menawan kota adalah lambang kuasa dan kejayaan. Kota apa yang kita boleh takluk? Emosi marah saja pun sudah tidak dapat kontrol. Itu gambaran kota yang perlu kita takluk. Jadi kalau ada pertanyaan sekarang, kota apa yang Anda belum takluk dalam diri kita? Cemburu tukang? Nggak itu cemburu tukang? Tukang cemburu. Ya, itu kota yang perlu Anda dan saya taklukkan hari-hari ini. Ya, nah sekarang saya pergi kepada ini. Kita hidup di dunia tanpa batas. Boleh kita katakan bersama, kita hidup di dunia tanpa batas. 1, 2, 3. Itu sebabnya tema kita hari ini, menguasai diri di dunia tanpa batas. Kenapa? Sebab hari-hari ini di dunia kita adalah dunia informasi tanpa batas. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 hal yang saya mau kita perhatikan bersama. Yang pertama, di dunia informasi tanpa batas. Kita berada di dunia informasi tanpa batas hari ini. Di dunia yang kedua, di dunia hiburan tanpa batas. Nanti saya akan huraikan ini. Yang ketiga, di dunia media sosial tanpa batas. Yang keempat, keinginan tanpa batas. Bukankah ini yang terus berkuasa dalam diri manusia hari ini? Dan akses jalan masuk dosa juga tanpa batas. Ada 5. Sekali lagi, kita hidup di dunia informasi tanpa batas, di dunia hiburan tanpa batas, di dunia media sosial tanpa batas, keinginan tanpa batas, akses atau jalan masuk dosa tanpa batas. Di mana-mana. Di rumah kita sedang tidur-tidur, dosa cepat masuk. Melalui apa? Melalui apa yang kita lihat, melalui apa yang kita dengar. Kita hidup di dunia tanpa batas, maksudnya ya, perkataan-perkataan atau kalimat-kalimat, ada 5 tadi itu. Ini menggambarkan zaman modern di mana manusia dapat mengakses, dapat masuk hampir segala sesuatu dengan cepat. Boleh ikut saya? Oke. Ya, dapat mengakses, dapat masuk, melihat, mendapat, ya, hampir segala sesuatu dengan mudah, dengan cepat, dengan bebas, dan tanpa banyak sekatan. Anak-anak kecil saja sekarang pun dia klik saja handphone dia. Susah mau sekat anak-anak kita hari ini. Tidak percaya, lihat saja, ini umur yang, kalau kita tidak jaga anak kita umur baru 3, 4, 5 tahun, kita ibu bapak kasih sudah handphone. Itu semua cepat.
Orang percaya perlu, dalam hal ini orang percaya perlu apa? Memiliki hikmat. Boleh kita katakan bersama memiliki hikmat. 1, 2, 3. Memiliki hikmat dan penguasaan diri yang tinggi. Ya, memiliki hikmat itu maksudnya bijak menilai hal-hal yang benar atau tidak. Bijak memilih, melihat hal-hal yang boleh merosakkan kita atau boleh membawa kita untuk berhasil. Ya, yang pertama tadi informasi tanpa batas. Boleh kita katakan bersama informasi tanpa batas. 1, 2, 3. Dunia kita hari ini, kita berada di dunia informasi tanpa batas. Maksudnya manusia sekarang dapat memperoleh berita. Dia senang dapat berita-berita, baik di dalam negeri, di luar negeri. Ya, kalau kita di Keningau ini, kita klik saja, banyak berita-berita sekarang kita dapat. Melalui YouTube, Facebook, Instagram, TikTok. Kan? Kalau ada saja orang selingkuh, sudah kita tahu, sudah. Siapa itu? Si Kelangkung dibilang. Sudah dia kasih tinggal suaminya. Kenapa? Inilah kerja internet hari ini. Tua-tua pun jadi. Tua-tua keladi itu apa sudah itu? Tua-tua apa? Iyalah, yang daun keladi itu macam mana? Tua-tua daun keladi kan? Makin tua, makin jadi. Jangan kau main-main. Kata percaya, coba lihat di TikTok gitu. Kau tengok nenek-nenek pun berlakon lagi di orang suami istri, kan? Pernah tengok kah? Jangan main-main. Kalau dulu di TV saja kita nampak orang-orang berlakon, kan? Sekarang kalau mau jadi famous, kita lihat, ya. Kalau yang baik-baik orang tidak suka itu, tapi kalau yang sansut, apa itu? Pakaian yang kurang saja itu karena tayang sana, mau ratus ribu viewer dia itu. Ya, nah manusia sekarang dapat memperoleh mudah, senang mendapat berita-berita. Berita semada berita baik atau berita buruk. Manusia sekarang bukan selain daripada itu senang mendapat ilmu, sedang belajar, tapi senang juga dikelirukan oleh ilmu-ilmu pengetahuan hari ini. Karena itu harus berhati-hati. Apalagi kita sekarang senang ya menonton video-video, apalagi tayangan-tayangan, apa saja tayangan. Senang atau tidak? Dulu bukan senang. Itu sebabnya Astro pun sekarang terus mulai bankrupt. Semua pakai internet, pakai YouTube. Senang saja. Apa saja tayangan kita mau klik saja. Apalagi kalau kita masuk, ada yang apa itu, bayar Netflix itu, masuk saja Netflix, habis tayangan. Tidak payah Netflix pun, masuk YouTube saja. Atau yang ada di sini yang mungkin lebih bagus, tidak pernah tengok YouTube. Macam saya tengok semua pun begini kan. Pernah tengok kah atau tidak pernah tengok? Puji Tuhan kalau tidak selalu buka YouTube. Tapi memang susah itu. Selagi ada handphone yang canggih, memang punya. Senang kan? Oke? Hanya dalam beberapa detik saja, melalui internet, kita dapat info. Ya, kita lihat ya. Boleh kita katakan bersama dampak positifnya. 1, 2, 3. Dampak positif dari melalui informasi ini, kita mudah belajar, dapat belajar. Itu dampaknya kalau kita gunakan dengan baik. Saya belajar banyak sekarang melalui ini juga. Oke. Info-info dunia saya lihat di situ. Yang kedua, dampak positifnya dalam kehidupan kita adalah mudah mencari pengetahuan. Kita mudah cepat tahu. Klik saja, pum, sudah. Kalau kamu tidak percaya,
Coba klik sebenarnya, masuk saya kamu. Siapa itu? Pastor Gideon. Keluar sana semua data-data saya. Saya mula-mula saya pikir dari mana mereka tahu ini ya. Tahu-tahu mereka ambil mungkin dari FB saya, ya TikTok saya semua. Keluar dia salah satu seorang pastor yang melayani di setiap tempat. Dia salah satu pengurus CIPN. Oh, lengkap saya tengok. Mudah kita cari data-data. Ya. Dampak positifnya cepat mendapat informasi. Tetapi sekarang kita pergi kepada dampak negatifnya. Hari ini hoax. Bukankah banyak hoax hari ini? Hoax kan? Hoax. Maksudnya berita-berita palsu, berita tipu, menipu. Ya, bukankah banyak yang kena scam sekarang ini? Scam banyak sekali. Saya tengok, minta maaf saja. Saya pikir orang-orang macam kita yang biasa-biasa, yang pelajaran tidak tinggi-tinggi, yang karena mungkin yang pelajaran yang tidak tinggi-tinggi ini juga yang mungkin bagus lagi. Saya lihat orang-orang yang kedudukan tinggi-tinggi boleh kena tipu, kena scam. Sampai saya lihat dia bilang ada yang kena 100 lebih ribu, puluhan ribu. Heran sekali. Dan skema-skema ini lagi dia scam wanita-wanita, perempuan-perempuan. Ya, yang ada suami, saya lihat yang ada suami pun kena. Ya, dia bersahabat-sahabat, pujuk, mungkin dia bilang saya suka kau. Kalau yang senang di pojok habis. Saya rasa kamu pernah baca-baca berita ini kan? Ya. Itu yang saya bacalah. Nah, hoax hari ini banyak hal-hal terjadi yang tidak baik. Apalagi ya keburukan informasi tanpa batas ini, fitnah. Kalau kita lihat di TikTok, YouTube hari ini fitnah ada di mana-mana. Fitnah sana, fitnah sini. Itu sebabnya kenapa banyak orang yang stres sekarang. Banyak orang yang mau bunuh diri karena fitnah-fitnah ini. Betul? Informasi tanpa batas orang pakai ini untuk memfitnah orang. Hati-hati. Oke, apalagi sekarang ada itu AI itu, suara kita boleh dia ambil. Gambar kita boleh dia ambil. Nanti oh ya dia bilang terus keluar. Oh ya, kenapa dia bilang siapa ini? Nama dia misalnya si Keladi lah. Lalu si Keladi bilang, ada orang kirim fitnah lah, ya. Informasi palsu Yang kedua, informasi palsu lah dia kasih kirim. Si Parinding kirim sama si Keladi. Karena dia mau kasih hancur si Keladi. Kau tengok suami dia nampak, sama-sama perempuan, pemain-main. Dia kasih klik lagi, ada lagi di bilik hotel, dia nampak nampak. Lalu si Keladi bilang habis, terjadi perang besar. Ini adalah informasi palsu, kejahatan, informasi tanpa batas hari ini. Apalagi pikiran dipenuhi hal-hal negatif. Boleh kita katakan bersama, pikiran dipenuhi hal-hal negatif. 1, 2, 3. Coba tengok kita punya anak-anak. Kalau dia tengok handphone saja, tidak heran kalau mindanya mulai berubah. Baru kita orang tua cakap, sudah dia marah dengan kita. Kenapa? Sebab mindanya sudah dipenuhi dengan hal bahaya sekali hari ini. Pastikan ya, kalau kita lihat anak-anak kita selalu tidak senyum, semua pun gini, itu kerja informasi tanpa batas ini.
Hati-hati. Bukan hanya anak-anak kita sendiri, orang tua. Itulah sebabnya kenapa banyak rumah tangga hancur. Karena minda pikiran kita dibentuk oleh hal-hal yang kita dengar dan hal-hal yang kita lihat dari informasi tanpa batas ini. Itulah sebabnya Alkitab berkata dalam 1 Tesalonika pasal 5:21. Ya, untuk kita hari ini. Coba kita lihat 1 Tesalonika pasal 5 ayat 21. Dalam hal ini Tuhan, firman Tuhan menasihati kita. Dia bilang begini, boleh kita baca bersama? 1, 2, 3. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Maksudnya orang percaya jangan mudah telan semua informasi mentah-mentah. Ya, harus bijak dan harus tahu menyaring. Kau tahu menyaring? Macam itu padi. Kalau kita mau dia punya beras, kita taruh itu. Kalau orang kita, saya percaya kita semua tahu ini kan, orang murut begitu. Oke, kita perlu tahu menyaring info-info yang kita dengar, yang kita dapat. Kalau tidak, saudara, kita akan hancur. Pengetahuan, pengajaran-pengajaran yang kita dengar, yang kita lihat, kita harus bijak untuk menyaringnya. Jangan telan cepat-cepat, jangan terima cepat-cepat. Nah saudara, itulah sebabnya kita hidup di hari-hari terakhir. Kita perlu tahu menguasai diri kita, supaya jangan kita terjerat dengan hal-hal dunia ini. Itu informasi tanpa batas. Yang kedua, dalam informasi tanpa batas ini kita ada hiburan tanpa batas. Boleh kita katakan bersama, hiburan tanpa batas. 1, 2, 3. Ada banyak hiburan-hiburan tanpa batas hari ini. Kan? Saya percaya semua kita ada pengalaman ini. Karena semua ada handphone. Klik saja ada tayangan Cina, tayangan Korea. Tayangan apa lagi itu? YouTube, dalam YouTube itu macam-macam ada tayangan pendek sekarang ini. Dan saya lihat itu lihat tayangan pendek. Jangan pikir saya bilang apa itu saya suka tengok itu. Saya hanya lihat, kan kita tengok dalam, kita scroll apa itu begini itu Facebook, keluar dia. Lihat, wah, penuh dengan cerita cinta. Cinta-cinta yang begitu kita lihat seolah-olah wow, bagus bercinta. Bukan main-main mereka buat, terutama kalau orang-orang bujang itu lagi. Dia pikir bagus, saudara, saya ingat ya. Coba tanya ibu bapak kita yang bujang-bujang nih. Waktu bercinta, semuanya seolah-olah dunia ini kita punya. Tapi penentunya setelah kita kawin. Nanti kawin baru tahu. Menyesal aku, nakasawo si Tampaladung. Tampaladung itu laki-laki. Kuat judi, kuat mabuk, kuat pukul, kuat tandang. Menyesal aku. Bukan saja menyesal janda, tahu? Oke? Kalau lihat di YouTube itu laki-laki dia kasih begini lagi kepala istri dia, begini lagi dia injak-injak. Waktu bercinta semuanya bagus. Itulah sebabnya anak-anak muda, ya baik laki-laki dan perempuan yang belum kawin, hati-hati. Jangan karena lihat saja batang hidungnya mancung, cantik, haleluya. Oke? Hiburan tanpa batas, yaitu film, game, musik, video pendek, dan hiburan-hiburan tersedia Betulkah? Asal saja ada apa ini internet kah? Itu wifi kamu kah? Hidup kamu punya, kita punya apa, data handphone itu habis, ya. Ada juga dampak positifnya.
Kita lihat kan dampak positifnya waktu kita lihat tayangan yang bagus atau kita dengar khotbah-khotbah kah, pujian kah, itu melepas penat kita, membuat kita rasa oh ya, waktu kita sepanjang hari penat, malam-malam kita pasang, wah bagus, kita rasa enjoy, terutama lagu-lagu rohani, khotbah-khotbah. Tapi kalau kita tengok video tayangan yang begaduh saja, itu akan merusakkan minda kita. Tidak heran kalau kita juga jadi suami atau jadi istri yang suka marah-marah, ya, menjadi anak yang suka marah-marah, suka melawan karena dibentuk oleh apa yang kita nampak. Oke? Tapi dampak positifnya, ayo carilah hal-hal yang boleh membuat Anda membentuk karakter kita dengan baik. Yaitu dampak yang positif. Dampak positifnya adalah menjadi serana, menjadi alat membuat kita jadi kreatif. Boleh kita katakan bersama kreatif. 1, 2, 3. Kreatif. Waktu saya puji Tuhan, cabang keluarga kita gereja LWCC di Kudat, esok kami pergi pasang tuh sola, sudah ada berkat Tuhan di sana, dan juga ada satu speaker lagi untuk mereka. Oke? Nah, waktu saya jumpa di sola sana, sebab saya tahu kami macam mana mau pasang, saya tanya, boleh, ada orang kami di KK boleh pasang, tapi perjalanan ikut jarak. Berapa jarak mereka pergi, lain harga. Alat yang mereka bawa, lain harga. Semua lain harga. Wah, kalau begitu saya bilang, bagus, kami saja sendiri pergilah, pergi pasang. Lalu saya tanya, macam mana pasang? Oh, dia bilang sekarang senang saja, bah. Senang macam mana? Kau klik di YouTube, tanya macam mana mau pasang tuh sola. Sana dia tunjuk. Oh ya kah? Oh ya. Oh kalau begitu tidak apalah. Ada juga dirang, ada anak-anak muda kami yang mungkin saya boleh bawa dan klik sana tinggal pasanglah. Itu maksudnya menjadi serana membuat kita untuk dapat belajar creativity. Saya punya adik yang Pastor Lakisan loh. Itu dia banyak belajar dari YouTube bagaimana bikin komputer. Apa ini? Itu laptop itu. Musik semua bagaimana mau atur musik, apa itu buat dia macam buat jadi studio itu. Itu sebabnya ada itu lagu itu kan yang saya post selalu itu, hati ini. Dia buat tuh. Semua dia belajar dari komputer, internet, YouTube. Dia bikin, kalau ada masalah laptop, dia bikin sendiri. Saya bilang, dari mana kau belajar? Dia bilang, saya belajar dari YouTube. Semua, kalau kita guna dengan baik, maka hasilnya juga baik. Boleh kita katakan bersama, baik. 1, 2, 3. Nah, kalau kita, dampak positifnya, kalau kita gunakan dengan baik hiburan tanpa batas ini, maka hubungan secara sosial kita lebih baik. Ya. Tetapi kalau kita gunakan dengan salah, dampak negatifnya adalah kita akan jadi kecanduan. Boleh kita katakan bersama kecanduan. 1, 2, 3. Apa itu kecanduan? Ketagi. Itulah banyak orang yang jadi gila. Pikirannya rosak karena kecanduan. Siapa di sini yang kecanduan handphone? 24 jam bergerak. Lihat. Hati-hati ya. Jangan ketagi kecanduan handphone. Ya, bukan handphone tidak ada masalah. Itu apa itu? Tayangan-tayangan yang ada di situ. Pikiran akan rusak. Yang kedua, dampak negatifnya adalah membuang waktu kita. Membuang waktu kita. Kerja pun jadi malas. Ya, waktu diambil dengan tengok YouTube, tengok tayangan-tayangan. Itu buang waktu. Lepas itu kita sebagai anak Tuhan membuat kita lupa berdoa dan tidak suka baca Alkitab. Coba tanya dalam diri kita hari ini.
Dalam satu hari berapa kali kita, berapa jam atau berapa menit kita baca Alkitab? Adakah? Jangan saja yang satu hari pun tidak pernah baca Alkitab, tapi satu hari semua handphone, YouTube, Instagram, TikTok, ada itu? Itu kecanduan, sudah tahu. Tapi kalau dalam bahasa Alkitab, boleh kita katakan bersama bahasa Alkitab, 1, 2, 3. Mana satu yang kita lebihkan itu, lebihkan masa kita kepada hal itu sudah jadi berhala sebenarnya. Kita sedang memberhalakan apa yang kita lebihkan daripada Tuhan. Bukan hanya berhala patung itu, tidak. Apa yang kita lebih fokus di sana, itu kita sudah jadikan dia sebagai berhala. Itu Alkitab yang katakan, ya. Oke. Lupa doa dan firman Tuhan, itu dampak negatifnya. Hidup hanya mencari kesenangan. Itu dampak negatifnya di dalam hiburan tanpa batas. Yang ketiga, media sosial tanpa batas. Ya. Maksudnya dalam media sosial tanpa batas ini orang bebas bercakap apa saja. Dan kita lihat hari ini, ya, di negara jiran kita, bahkan di tempat kita juga sekarang itu mulai perkataan cakap-cakap yang bukan-bukan, menghina, mencaci maki, apalagi kritik. Dan kita hati-hati, iblis berusaha untuk menghancurkan iman orang Kristen hari ini dimanapun, sehingga saudara orang Kristen dengan Kristen sendiri mulai berdebat. Itu di Indonesia, ya. Bahkan di Malaysia atau mungkin di Sabah sekarang, ya, pun mulai terjadi. Berdebat dengan firman Tuhan. Kau ini lain, kau ini lain. Saya minta maaf saja. Contohnya, ini memang sudah berlaku, sudah terang-terangan. Di Indonesia itu antara Protestan dengan Katolik. Protestan serang Katolik, Katolik serang lagi Protestan. Dia bilang kami yang benar, yang satu bilang inilah, itulah, berdebat. Romo dengan apa? Beberapa hamba Tuhan. Ya. Saya lihat, Allah, ini semua benar apa kata firman Tuhan. Di hari-hari terakhir ada banyak penyesatan-penyesatan. Ya, hidup manusia tidak lagi seperti dulu. Hidup manusia akan menjadi seperti sikap binatang yang tidak ada toleransi. Kasih manusia semakin hambar. Saya percaya yang lain ini sudah tengok juga kan perdebatan itu. Jadi hati-hati. Oke, jemaat Tuhan, hari ini juga kita perlu perlu bijaksana memilih. Bukan saya bilang kita hebat, ya. Begini, hari-hari ini benar apa kata beberapa hamba Tuhan, di hari terakhir ini kita perlu sebagai anak-anak Tuhan pilih mana satu gereja atau hamba Tuhan, pastor yang mengajar firman Tuhan, bukan yang senang-senang saja. Ya, menegur kita tentang dosa. Dan perhatikan hamba Tuhan. Saya tidak bilang saya bagus, ya, tapi ini nasihat dari semua hamba Tuhan. Itu saya tangkap. Betul. Hamba Tuhan yang benar akan memperhatikan jemaatnya. Selalu mendoakan jemaatnya. Tidak mengambil kesempatan dalam kesempitan jemaat. Ayo bijaklah. Ramai pendeta-pendeta, pastor-pastor boleh mengajar firman, tapi belum pasti benarkah dia mencintai domba-dombanya. Yesus sendiri berkata, ada gembala yang upahan, disebut gembala upahan, gembala yang hanya menerima gaji, tapi tidak mempeduli domba-dombanya. Tapi gembala yang benar siap mati memberikan nyawanya kepada domba-dombanya. Tahu domba-domba? Jemaatnya. Ini kita perlu hari ini. Oke? Dan itu benar. Saya sangat setuju.
Ada banyak hamba-hamba Tuhan yang kadang-kadang dia pergi kritik-kritik gembala yang satu supaya jemaatnya pergi kepada gerejanya. Ini bukan gembala yang baik, kan? Memecah belah banyak hari ini. Perlu kita bijaksana. Oke? Mana sudah? Media sosial tanpa batas, orang bebas bercakap apa saja, menggugah, berkomen, ya, berkomentar atau berkomen, ya, dan melihat kehidupan orang lain bila-bila saja. Dan ini terjadi. Saya pergi supaya cepat, ya, dampak positifnya dalam media sosial tanpa batas ini, komunikasi kita cepat. Betul? Dia di Amerika kah, pada saat kami ada Zoom kah, video call, WhatsApp, video call itu, saya call saja, oh kawan-kawan di Amerika, di Australia, di Filipina, di Semenanjung, di Thailand, di mana, di Vietnam, wah, nampak kami bercakap. Ada meeting kami, ada apa yang meetingnya? Mesyuarat, senang jumpa, oh macam yang ada kawan cakap, macam kau di sebelah saja, sebelah bilik. Betul? Ini dampak positifnya, ya, media sosial tanpa batas. Kalau dulu, ya, sekarang senang. Kalau macam saya pergi pelayanan, pergi di Indonesia, istri ada di rumah, anak-anak ada di rumah. Dari sana, saya tekan saja video call, semua bercakap kami. Berborak-borak lagi, nampak. Kalau dulu tidak boleh. Betul? Rindu pun susah. Apa mau macam mana mau berkomunikasi, kan? Susah dulu, sekarang senang saja. Oke. Lepas itu dampak positifnya kita boleh membangun jaringan dan boleh menjadi satu alat pelayanan. Itu sebabnya kenapa kita gunakan live ini. Ya. Saya terima kasih kepada ibu siapa itu, Ibu Marta. Saya tahu dia selalu ikut-ikut live kita. Itu dia di Indonesia sekarang. Dan beberapa anak Tuhan yang selalu ikut live melalui FB, bahkan yang melalui di TikTok ini. Oke. Kenapa kita buat ini? Supaya biar ini menjadi alat atau sarana untuk pelayanan. Nah, dari media sosial ini, yang ketiga ini kan tadi, dampaknya, bahayanya adalah banyak orang iri hati. Terjadinya iri hati. Boleh kita katakan bersama, iri hati. 1, 2, 3. Iri hati boleh terjadi, suka mempamerkan diri. Boleh kita katakan bersama, suka mempamerkan diri. 1, 2, 3. Banyak orang sekarang suka mempamerkan diri melalui TikTok, Instagram, YouTube, dan sebagainya. Kan? Kalau mau jadi terkenal, ayo buatlah di situ. Nah, sekarang itu dia. Nah, dalam keadaan seperti ini, pada waktu orang ini suka mempamerkan diri, akhirnya dia terjerat hal-hal yang tidak baik. Ini dia punya masalah. Oke? Apalagi terjadi pertengkaran. Boleh kita katakan bersama, pertengkaran. 1, 2, 3. Saya tidak perlu ulas lah itu. Kamu tahu sudah itu, kan? Yang seterusnya, kecanduan. Maksudnya suka dipuji atau haus akan pujian. Kecanduan akan pujian. Mau dipuji. Oke? Seterusnya, dosa melalui ucapan atau perkataan selalu terjadi. Hina menghina, caci maki. Nah, kita lihat, itulah sebabnya firman Tuhan memberi satu peringatan kepada kita. Efesus 4 ayat 29. Dalam hal ini Efesus pasal 4 29 mengingatkan kita. Boleh kita baca bersama? 1, 2, 3. Suara banyak. 1, 2, 3. Tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya
beroleh kasih karunia. Apa maksudnya beroleh kasih karunia? Supaya mereka yang mendengar perkataan-perkataan kita yang baik, perkataan-perkataan yang benar itu, supaya mereka yang belum bertobat, bertobat. Mereka yang rasa kecewa, hidupnya hancur, waktu kita memberitahu mereka tentang kabar baik, hidup mereka dipulihkan, dihiburkan, diangkat, itu maksudnya. Jangan ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Apa itu perkataan kotor? Caci maki, hinaan, hal-hal yang merendahkan orang. Itu semuanya. Oke? Efesus pasal 4:29 mengingatkan kita, jangan ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Maksudnya, ditulis di media sosial seharusnya memuliakan Tuhan. Tapi ternyata hari ini tulisan-tulisan di media sosial sekarang, penghinaan, ya, kritik, dan macam-macam. Haleluya. Dan yang keempat, keinginan atau kemahuan tanpa batas. Kehendaklah itu, keinginan atau kemahuan tanpa batas. Manusia modern terus didorong untuk selalu ingin. Ya, ada satu keinginan yang lebih. Lebih apa? Melalui multimedia semua ini, mau lebih kaya, mau lebih terkenal, mau lebih kelihatan cantik, mau lebih sukses. Sukses itu tidak salah, semua bagus, ya. Sekarang kita lihat kepada perkara negatif yang bahayanya. Ya, apabila kita tidak menguasai diri kita, maka bahayanya adalah merasa tidak pernah puas. Boleh kita katakan bersama, tidak pernah puas. 1, 2, 3. Sudah beli ini, mau lagi ini. Sudah itu, mau lagi. Itu maksudnya tidak pernah puas. Apa ini? Pemiran-pemiran di YouTube sekarang, di TikTok, di mana saja, barang-barang semua senang didapati, dipromosi semua. Jadi saudara, kalau kita tidak hati-hati, maka hati kita tidak akan merasa puas dengan barang-barang. Ya, kita akan jadi tamak, itu dia punya apa? Dampak positif, negatif. Kita akan jadi stres, kita akan jadi iri hati. Hati-hati. Ya, apakah Alkitab tidak menasihati atau tidak memberitahu kita tentang hal ini? Firman Tuhan selalu mengingatkan kita. Lihat dalam Ibrani 13 ayat 5. Dekat sudah, yang kelima terakhir, ini keempat. Ibrani pasal 13 ayat 5. Boleh kita baca bersama? 1, 2, 3. Oke, ada 2 perkataan di sana ya, yang penting sekali peringatan. Jangan menjadi hamba uang, tetapi apa? Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Daging kita, kehendak kita, kemauan kita susah untuk kita puaskan. Susah mau dipuaskan. Itulah istilah apa? Peribahasa bilang, diberi betis mau paha lagi. Oke? Mata kita susah mau dipuaskan. Nampak ini mau itu, nampak ini mau itu. Itulah sebabnya dalam Alkitab menasihati kita supaya jangan terjerumus, terpengaruh, terpedaya. Cukuplah dirimu dengan apa yang ada padamu. Amin. Apa yang ada pada kita di rumah sekarang? Kalau ada makan, ada minum, ada gas, ada apa semua, puji Tuhan. Kalau ada lebih, puji Tuhan. Jangan nampak sebelah rumah kita ada apa dah? Ada barang cantik, saya pun mau. Macam itu tayangan Piramli itu. Siapa Sudin itu? Saya mau ini, saya mau itu, saya mau ini, saya mau itu. Datang kena tangkap dia, karena kapak di minyak kepala. Kena kapak kepala dia.
Mau kena kapak kepala kita? Mengerti maksudnya kena kapak kepala? Saudara, waktu kita bilang, mau ini, mau itu, mau ini, mau itu, bingkrap gaji kita tiada. Kan? Bukan memberi kita kesenangan, memberi kita beban banyak. Beban, tahu beban? Beban banyak. Mau bayar ini, mau bayar itu, mau bayar ini, mau bayar itu. Habis. Itu sebabnya dalam Ibrani pasal 13 ayat 5 memberi kita nasihat. Jangan kamu menjadi hamba uang, tetapi cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada pada kita. Kalau kita cukup makan, apa semua sudah ada. Kalau ada lebih, haleluya, puji Tuhan. Yang penting orang bilang bahagia. Boleh kita katakan bersama bahagia? 1, 2, 3. Yang kelima, maksudnya begini, minta maaf. Kepuasan sejati bukan karena memiliki banyak harta, bukan karena pangkat dan sebagainya, tetapi hidup dekat dengan Tuhan, itu yang terbaik. Oke? Yang terakhir dan yang 5, aksis dosa tanpa batas. Dosa sekarang bila-bila masuk, ya. Artinya dosa sekarang sangat mudah masuk dalam kehidupan manusia. Yang pertama, bagaimana dosa cepat masuk? Pornografi. Bila-bila siapapun boleh akses, boleh masuk, boleh tengok, boleh buka. Ada yang suka tengok ini? Tiada, semua tiada, amin. Tapi kalau ada firman Tuhan, bertobatlah. Oke. Apalagi, ya, dosa sekarang sangat mudah masuk, sangat cepat didapati. Perjudian. Ada judi online hari ini. Bila-bila masuk. Waktu saya jumpa kawan saya, ada hamba Tuhan di Kudat. Dia bilang, kami puja, ada beberapa anak-anak muda, kami tidak lagi mau pergi Tori Gatau, dia bilang. Kenapa? Semua begini, dia bilang. Tapi di sini tiada, amin. So, gini, semua pun mau ini, dia bilang. Apa ini? Sekarang kan dia bilang cepat, senang dapat duit. Pakai online di handphone saja sudah dapat, dia bilang. Mereka tidak mau lagi pergi curi gata, tidak mau pergi kerja, semua pakai ini. Perjudian, kebencian, penipuan, percabulan, ya, semua dosa senang masuk hari ini. Senang akses melalui digital. Jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus, bahayanya hari ini adalah pada saat kita terus salah gunakan ini, membuat hati kita menjadi keras, menjadi tumpul, dia bilang, menjadi keras, menjadi tumpul, membuat kita jadi malas, membuat seseorang itu menjadi pembenci, menjadi pemarah, semua kecanduan dosa, hubungan dengan Tuhan rosak. Karena itu Alkitab memberi kita nasihat. Coba kita lihat terakhir nih, 2 Timotius pasal 2 ayat 22. Mari kita baca bersama, ini adalah ayat terakhir, 1, 2, 3. Sebab itu jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Jauhilah nafsu orang muda. Ya, ada mungkin berpikir, saya bukan muda, saya sudah berapa? Dia bilang 50, 60 tahun, 70 tahun, saya bukan muda. Tetapi ada tetapi.
Ada yang sudah tua, tapi hatinya seperti orang muda. Betul? Coba kita lihat di YouTube. Ada yang sudah nini-nini, masih mau kawin, masih mau kejar anak muda. Betul? Kenapa perkataan nafsu orang muda itu sebagai satu gambaran sebenarnya. Memang anak muda, kalau kita lihat masih muda ini, wah dia agresif, apa dia mau, dia suka, dia kejar. Oke, anak muda selalu ikut dengan kemauannya, kehendak sendiri. Ya, kalau masih muda, dia tidak kisah. Sifat anak muda itu. Ini sebenarnya lebih bercakap tentang sikap hati. Ada orang yang sudah tua, tapi hatinya seperti anak muda. Ya, apalagi dia punya sikap masih anak muda. Tidak salah kalau yang terbaik. Ya, amin. Jadi walaupun begini, ada satu yang positif lah. Walaupun umur kita sudah lanjut, tidak salah kalau kita kenampakan gaya cara kita berpakaian, penampilan kita seperti anak muda. Bukan karena kita mau temberang, tetapi supaya saudara dan saya walaupun umur sudah lanjut tapi berpenampilan seperti anak muda, itu memuliakan Tuhan. Amin. Janganlah seperti bilang sudah tua tapi kalau kita lihat hari ini tips lah. Baru ada anak 1-2, nampak sudah macam nenek-nenek. Ada suami bilang, saya punya istri dulu, woi bukan main-main cantik, ramping macam gitar made in Taiwan. Tapi sekarang bukan lagi gitar macam made in Taiwan. Kamu sendiri yang jawablah. Ya, sekali suami mau dekat, saya punya istri waktu kami baru kawin bersih bah ini, kenapa? Kenapa ini alantu, dia bilang. Atau alantu murut itu alantu. Apa itu kalau alantu itu? Bau peluh, bau hangis, bau ketiak. Saya main-main supaya kita ketawa. Tapi itu betul-betul terjadi. Jadi maksudnya suami pun harus buat begitu juga kan? Itulah sebabnya saya bersyukurlah. Katanya ini pakaian semua ini bukan saya yang buat nih, saya punya istri ini. Dia bilang, istri saya tidak mau kau nampak semacam orang tua. Dulu saya suka pakai pakaian yang besar-besar. Jadi nampak orang tua. Macam umur tapi nampak macam orang sudah tua. Seluar pun besar-besar. Istri saya bilang, saya mau supaya jangan macam ini. Semua ini pakaian, baju seluar ini dia yang pilih ini. Saya ikut saja. Bukan berarti tunduk kepada istri, tapi saya harus hargai, hormati apa yang dia mau. Dia mau lihat apa yang dia mau sama saya juga saya mau lihat apa yang saya mau dengan dia. Ya, supaya sama-sama jaga. Sampai memutih rambutku. Apa sudah itu? Oke. Itu tips saja. Jangan bilang nanti ini pastor dia sindir-sindir saya yang kurus. Apa boleh buat kalau sudah jadi kurus kan? Apa boleh buat kalau sudah jadi kurus, tidak apa, tapi usahakanlah jadi gemuk. Nah gitu. Jadi sebagai kesimpulan firman Tuhan ini, dia katakan begini, dunia modern memberi banyak kemudahan, tetapi juga menjabak kepada hal-hal yang menghancurkan hidup kita.
menghancurkan hidup generasi masa kini. Karena itu, sebagai orang percaya, kita perlu memiliki hikmat, penguasaan diri, disiplin rohani, hidup dipimpin Roh Kudus. Itulah sebabnya kita lihat ayat terakhir dalam 1 Korintus 10:23. 1 Korintus 10:23, mari kita baca bersama 1 Korintus ayat terakhir sebagai penutup atau kesimpulan. 1, 2, 3. Segala sesuatu diperbolehkan, bukan segala sesuatu membangun. Saya baca, segala sesuatu diperbolehkan. Semua handphone yang canggih-canggih kita boleh akses apa semua, boleh. Ya, boleh kita pakai. Tetapi rupa-rupanya firman Tuhan bilang, bukan segala sesuatu berguna. Kalau kita suka tengok pornografi, itu bukan segala sesuatu yang berguna. Itu adalah menghancurkan kita. Segala sesuatu diperbolehkan, benar. Firman Tuhan tidak melarang. Tetapi bukan segala sesuatu yang membangun. Boleh kita katakan bersama, bukan segala sesuatu membangun. 1, 2, 3. Perkataan membangun, maksudnya bukan segala sesuatu membuat kita berhasil. Bukan segala sesuatu membuat kita jadi baik. Bukan segala sesuatu membuat kita tenang, bahagia. Karena itu, segala sesuatu kita perlu ada hikmat, ya, ada penguasaan diri. Mari bentuk bangun disiplin rohani kita dan mohon supaya Roh Kudus memimpin kita. Dikatakan begini yang terakhir, kebebasan tanpa penguasaan diri. Kebebasan tanpa penguasaan diri akan membawa kehancuran hidup kita. Sekali lagi ya, terakhir ya. Kebebasan tanpa penguasaan diri itu dalam 1 Korintus 10:23 akan membawa kehancuran hidup kita. Mari kita semua bangkit berdiri dan kita akan siapkan hati kita untuk masuk dalam perjamuan kudus. Haleluya. Saya minta pemain musik. Saya harap firman Tuhan yang kita dengar pagi hari ini itu membentuk kehidupan kita, memberi kita persiapan, persediaan untuk menghadapi hari-hari ini. Terutama kita hidup di dunia internet, dunia digital. Firman Tuhan yang kita dengar biarlah membawa kita untuk melihat dan mengingatkan anak-anak kita supaya jangan kecanduan kepada media sosial ini. Firman Tuhan mengingatkan kita segala sesuatu diperbolehkan, tetapi tidak segala sesuatu itu berguna. Tidak semua segala sesuatu itu membangun kita. Terima kasih Tuhan. Firman Tuhan menasihatkan kita supaya kita menjadi orang-orang percaya yang dapat menguasai diri kita. Tetap sabar dalam menghadapi tantangan dan tetap memelihara hubungan kita dengan Tuhan. Melalui doa, persekutuan dengan Tuhan dan persekutuan bersama dengan orang-orang percaya. Ujilah aku Tuhan, coba